pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Markus 11 ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari kisah Yesus mengutuk pohon ara. Suatu kali dalam sebuah perjalanan meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekatinya kalau ia mendapatkan sesuatu dari pohon tersebut. Tetapi ketika Yesus tiba di situ, ia tidak mendapat apapun selain hanya daun-daun saja. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun memakan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Sahabat, pada masa itu buah ara merupakan bahan pangan yang cukup penting. Pohon ara dapat menghasilkan buah 2 kali setahun. Panen pertama terjadi pada bulan Juni dan buahnya yang segar biasanya langsung disantap. Panen kedua berlangsung sekitar 2 bulan berikutnya. Hasil panen kedua ini biasanya dijemur dan baru dimakan selama musim dingin. Saudara, kita bisa membayangkan bahwa ketika pohon itu harusnya berbuah, tetapi ia tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin inilah yang menjadi alasan mengapa Yesus berkata kepada pohon tersebut agar jangan seorang pun makan buahnya untuk selama-lamanya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-murid lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan perkataan Yesus yang sebelumnya mengutuk pohon ara tersebut. Sahabat, dalam sebuah kisah diceritakan seorang ibu keluar dari supermarket dengan membawa setengah lusin tas plastik penuh dengan barang-barang belanjaan. Ia datang ke supermarket dengan bersepeda, tetapi tidak mungkin lagi ia pulang ke rumah dengan bersepeda karena barang belanjaannya begitu banyak. Karena itu, ia meletakkan barang-barang itu di kedua lengannya dan berjalan sambil menyeret sepeda. Ketika hampir mencapai sebuah sekolah SD, kakinya tergelincir dan sepedanya roboh bersama semua kantong plastik belanjaan yang dibawanya. Kantong-kantong itu terlepas dan jebol, sehingga segala kentang, tomat, jeruk, bawang bertebaran di mana-mana. Nyonya itu hanya berdiri sambil tertegun menyaksikan apa yang terjadi, sekaligus bingung tidak tahu harus melakukan apa. Anak-anak sekolah yang sedang beristirahat waktu itu, mereka ketika melihat apa yang sedang terjadi, beberapa anak dengan cepat berlari mendekat dan mengumpulkan semua belanjaan yang tercecer tersebut. Karena tidak ada tempat untuk meletakkan barang-barang yang tercecer tersebut, akhirnya mereka berlari ke sekolah untuk mengambil beberapa kotak kertas. Dan di tengah-tengah kejadian tersebut, ada juga sekelompok anak yang sedang pulang ke rumah dengan naik sepeda. Mereka membantu mengangkut bungkusan-bungkusan tersebut dengan sepeda mereka. Maka jadilah seorang nyonya bersepeda pulang diiringi 6 sepeda lainnya yang bermuatan penuh dengan kantong plastik belanjaan. Penolong-penolong kecil itu mengantar dan meletakkan semua bungkusan di depan pintu rumah nyonya tersebut. Lalu semuanya menghilang seketika, sebagaimana semuanya mereka muncul. Saudara, kepada kita Allah memberikan kelengkapan agar kita dapat menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Karunia iman, talenta, kemampuan, hati, akal budi, berkat-berkat, dan sebagainya. Itu merupakan perlengkapan yang harus kita kelola, kita pergunakan untuk berbuah-buah bagi Kristus. Melalui kehidupan kita, semakin banyak orang yang mengenal kasih Kristus. Lewat setiap perkataan dan perbuatan kita, orang-orang di sekitar kita merasa diberkati.
Itu sebabnya saudara, peristiwa pohon ara dalam renungan hari ini mengingatkan kita agar hati-hati. Jangan sampai kita tidak menggunakan segala potensi yang ada dalam diri kita. Karena bisa saja semua potensi baik tersebut mati dan tidak dapat digunakan lagi. Ketika masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Selagi masih bisa dan masih ada waktu, kasihilah sesama kita. Bukankah hidup ini begitu singkat, saudara? Waktu-waktu begitu cepat berlalu, hilang seperti uap. Sahabatku, mari kita melatih diri kita setiap hari, setiap saat untuk berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi dan memampukan kita dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini untuk kami berbuah-buah di dalam kehidupan ini. Bahwa segala hal sudah Engkau berikan. Talenta, kemampuan, berkat, hati, pikiran, dan sebagainya. Itu cukup untuk kami bisa berbuah dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi sesama kami. Biar hidup kami terus menyatakan kemuliaan bagi Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.